Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan mempersiapkan diri kita kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga atau KRT pada Rabu 10 Juni 2020. Adapun firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada malam hari ini, kita mempersiapkan surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus atau 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah hadir senantiasa dalam kehidupan kami, menuntun dan membimbing kami dalam setiap langkah-langkah kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan, baik berkat jasmani, rohani, bahkan juga ya Tuhan, iman dan pengharapan yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak membuka dan membaca Alkitab firman-Mu. Berkati ya Tuhan setiap kami masing-masing, supaya hati kami menjadi terbuka bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menyambut firman Tuhan, menumbuhkannya, mengakarkannya, mengembangkannya, bahkan membuahkan firman Tuhan dalam kehidupan kami melalui sikap dan perbuatan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, berkati juga ya Bapa hamba-Mu dengan roh yang dari Tuhan, supaya kami mampu menyambut firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan. Bapa di sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan yang nyata kita sering kali menjumpai satu situasi yang amat kontras dari apa yang sesungguhnya dimaksudkan ketika Tuhan menciptakan kita selaku makhluk yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang dijadikan oleh Tuhan di dunia ini.
Ketika Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, demikian yang Tuhan nyatakan dalam kitab Kejadian pasal 1, maka Tuhan sesudah menjadikan manusia, maka dijadikanlah manusia menurut gambar dan rupanya. Menunjukkan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan maksud yang sangat baik. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara segala ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan maksudkan menjadikan manusia supaya manusia memelihara kehidupan dengan sebaik-baiknya. Namun pada kenyataannya, saudara, kita mendapati satu gambaran, satu kenyataan di depan mata kita. Justru yang terjadi adalah bahwa manusia seringkali menjadi pemicu terjadinya kerusakan-kerusakan dalam kehidupan ini. Manusia menjadi sangat egois, manusia menjadi sangat mementingkan dirinya sendiri, sehingga yang terjadi adalah bahwa di sana sini terjadi kerusakan-kerusakan terhadap kehidupan yang sesungguhnya telah Tuhan jadikan dengan amat baik. Ada berbagai krisis di sana sini, krisis lingkungan, krisis dalam kehidupan ini, saudara, yang tak lain dan tak bukan itu disebabkan oleh karena ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah dalam suratnya ini Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bagian penutup dari pasal 13 ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka selaku persekutuan yang telah dikuduskan, satu persekutuan yang telah ditebus, persekutuan orang-orang yang percaya, tidak lagi hidup dalam pengaruh kekafiran, dalam arti bahwa Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak hidup lagi menurut kedagingan mereka, mereka tidak lagi hidup menurut hawa nafsu mereka, mereka tidak lagi hidup menurut mementingkan diri mereka. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Mereka harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang lama, mereka harus menanggalkan manusia lama mereka, dan oleh karena itu mereka harus mengenakan manusia baru dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah kemudian Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini menyapa jemaat di Korintus, demikian juga tentu menyapa kita sekalian jemaat Tuhan pada masa kini dengan mengucapkan di ayatnya yang ke-11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus supaya mereka mengusahakan diri menjadi sempurna. Memang kita tahu, kita yakin bahwa tidak ada seorang pun
di antara kita yang sempurna. Tetapi yang mau ditekankan di sini oleh Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus, mengajak supaya kita berupaya untuk bertumbuh dalam kesempurnaan itu. Inilah saudara pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sekaligus juga ini merupakan pesan moral yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita, jemaat Tuhan pada saat ini. Nah, perikop ini adalah bagian dari penutup yang secara keseluruhan merupakan tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bagian dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah merupakan pesan-pesan moral praktis yang harus menjadi warna kehidupan dalam persekutuan gereja, yang harus menjadi warna kehidupan dalam persekutuan jemaat. Tentu tidak saja terhadap jemaat di Korintus, tapi juga tentu pesan-pesan moral ini, pesan-pesan praktis kehidupan ini adalah pesan-pesan yang juga disampaikan firman Tuhan berlaku bagi kita sekalian selaku jemaat Tuhan. Pesan-pesan moral itu yang pertama adalah bagaimana diajak jemaat Tuhan di Korintus, demikian juga kita sekalian, supaya kita hidup dalam sukacita. Sekali lagi, yang pertama pesan itu adalah supaya kita diajak untuk hidup dalam sukacita. Saudara, bersukacita yang dimaksudkan di sini tidaklah hanya dikarenakan oleh hal-hal lahiriah. Misalkan bersukacita yang tidak hanya disebabkan karena hal-hal keberhasilan atau hal-hal sukses, hal-hal kekayaan dan lain sebagainya yang seringkali bersifat lahiriah. Tetapi terutama saudara adalah kesukacitaan oleh karena bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Ini yang dimaksudkan di ayat yang ke-11, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakan dirimu supaya bertumbuh dalam Kristus, saudara. Dan pertumbuhan di dalam Kristus itu akan menjadikan seseorang mampu untuk bertahan dalam penderitaan apapun yang dihadapi. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita bahas di KRT-KRT yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam sukacita yang seperti ini, sukacita yang tidak melulu semata-mata disebabkan karena hal-hal yang lahiriah. Inilah sukacita yang menandakan bahwa seorang Kristen itu berakar di dalam Kristus. Jadi tanda seorang Kristen itu berakar dalam Kristus adalah hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Sukacita yang disebabkan bukan semata-mata karena hal-hal lahiriah, tapi sukacita yang disebabkan karena keselamatan jiwa. Kesukacitaan yang disebabkan karena kita tahu, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Menebus bukan dengan barang yang fana, menebus bukan dengan emas dan perak, tapi menebus langsung dengan darahnya sendiri yang kudus dan suci, yang menguduskan dan menyucikan kita. Itulah dasar sukacita Kristen. Itulah dasar sukacita kita. Yang digarisbawahi bukan oleh karena hal-hal yang fana, bukan oleh karena hal-hal yang lahiriah, tapi sukacita Kristen, sukacita kita adalah sukacita yang mengalir dari pengharapan bersama dengan Kristus. Sebagaimana firman Tuhan juga yang kita dengar, yang kita terima dalam kebaktian minggu yang lalu, tanggal 7
Juni. Bahwa kita memiliki pengharapan, kita bersuka cita, kita menjadi tidak ragu-ragu lagi. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan legitimasi sekaligus konfirmasi bahwa Dia adalah Tuhan yang diberi kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sukacita, itulah pesan moral yang pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, yang terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu saudara, pesan moral yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini adalah usahakanlah dirimu supaya sempurna. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita sadar bahwa memang tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya tidak, demikian juga Bapak Ibu Saudara tidak. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi usahakanlah dirimu supaya sempurna. Artinya Bapak Saudara bahwa kita memang harus berjuang untuk menjadi sempurna. Kita harus berjuang ke arah sana. Sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam sukacita yang pertama, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sehingga sukacita kita bukan oleh karena sukacita lahiriah, tapi sukacita kita oleh karena sukacita penebusan yang Kristus kerjakan untuk kita, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang kudus, saudara. Itulah yang mendorong kita untuk mengusahakan supaya hidup kita menjadi menuju kesempurnaan. Artinya kita tidak terjebak pada satu sikap masa bodoh, membiarkan diri untuk tidak bergerak menuju ke arah kesempurnaan. Oleh karena itu orang-orang percaya, kita selaku gereja dituntut dan diminta oleh Tuhan untuk mau bergerak maju menuju ke arah kesempurnaan itu. Usahakanlah dirimu supaya menjadi sempurna. Gereja memang harus terus-menerus, saya dan Bapak Ibu Saudara harus terus-menerus untuk bermetamorfosis. Kita dipanggil untuk terus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Menuju ke arah yang lebih baik. Saudara, kata metamorfosis adalah kata yang sering kita dengar, adalah kata yang menggambarkan satu perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, menjadi sutra dan seterusnya. Batu yang dalam proses sekian waktu lamanya kemudian menjadi batu-batu kristal yang indah dan seterusnya. Itu yang disebut dengan sebuah metamorfosis. Jadi perubahan bukan perubahan ke arah yang lebih buruk atau bukan perubahan ke arah yang lebih rendah, tapi perubahan ke arah yang lebih baik dan perubahan ke arah yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan metamorfosis, saudara. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 12 itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, menunjuk pada satu proses metamorfosis. Nah, jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini sebagai pesan-pesan moral bagi kita selaku gerejanya, bagi kita selaku umat yang percaya. Yang kedua tadi, usahakanlah dirimu supaya menjadi sempurna. Artinya bahwa gereja harus menjadi gereja yang terus berubah. Gereja harus menjadi gereja yang terus bermetamorfosis. Nah, artinya saudara bahwa kata metamorfosis atau berusaha untuk menjadi sempurna adalah kata yang menunjukkan pada kesediaan diri. Kata yang menunjuk pada kesediaan diri, kesediaan hati kita untuk dibimbing, untuk digembalakan, untuk diteguhkan, untuk diingatkan, untuk dinasehati oleh Tuhan. Itulah kata kunci yang terpenting. Memang betul bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi kita punya kesediaan diri, kesediaan hati, kesediaan pikiran. Untuk apa? Untuk dibimbing, untuk dinasehati, untuk diteguhkan oleh Tuhan sendiri.
Itulah saudara yang disebut dengan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Gereja harus bermetamorfosis. Itulah pesan moral yang kedua. Dan pesan moral yang ketiga yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini adalah persekutuan damai sejahtera. Mewujudkan persekutuan damai sejahtera. Sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang ke-11. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, sehati sepikir. Ini artinya saudara bahwa Paulus menasehatkan agar jemaat sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Mengutamakan persekutuan sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling membangun sebagai persekutuan tubuh Kristus. Bersatu hati, bersatu dalam pikiran, bahkan bersatu dalam tindakan dan aksi. Bersatu dalam tindakan dan aksi. Betapa penting saudara persekutuan damai sejahtera yang firman Tuhan panggilkan untuk kita wujudkan. Terlebih-lebih dalam situasi yang boleh saya katakan sebagai situasi yang masih dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Ketika kita masih hidup dalam suasana pandemi yang belum selesai. Pandemi COVID-19. Maka mewujudkan hidup yang mengutamakan persekutuan damai sejahtera ini menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Oleh karena bahwa persekutuan yang mewujudkan damai sejahtera adalah persekutuan yang saling berbagi. Yang mewujudkan tindakan persekutuannya lewat aksi. Saling bertolong-tolongan seorang terhadap yang lain dalam berbagai hal. Nah, inilah saudara yang mau diajarkan, yang mau disampaikan, yang diingatkan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Supaya kita menjadi gereja yang terbuka, menjadi gereja yang bermetamorfosis, yang berubah menuju pada sempurna, tapi juga sekaligus menjadi gereja yang adalah persekutuan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak kesempatan yang terbuka bagi kita untuk mewujud nyatakan pesan moral yang ketiga ini, persekutuan damai sejahtera. Persekutuan damai sejahtera adalah persekutuan yang mau berbagi. Berbagi tidak hanya di dalam kata, tapi juga berbagi dalam sikap dan perbuatan kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian firman Tuhan yang diingatkan juga kepada kita yang terakhir adalah pesan moral yang keempat. Pesan moral yang keempat adalah supaya kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini agar kita mewujudkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang diungkapkan di ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, ini adalah merupakan salam dengan rumusan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini adalah sapaan untuk mengawali persekutuan ibadah kepada Tuhan. Sekaligus juga mengawali penyampaian Injil Kristus. Dan sebagai suatu permohonan doa dan pemberian berkat. Nas ini juga sekaligus mengingatkan semua orang percaya. Nas ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu ada di dalam tangan pengasihan dan Tuhan selalu menyertai hidup orang-orang percaya, membimbing dan menuntun kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini, mengajak kepada kita supaya memang kita mewujudkan hidup persekutuan umat
percaya, yaitu persekutuan hidup yang menyatakan pesan-pesan moral yang dari Tuhan, pesan moral supaya kita senantiasa hidup dalam sukacita, mengusahakan diri supaya sempurna, menjadi gereja yang terus bermetamorfosis, lalu menyatakan persekutuan damai sejahtera, dan yang terakhir kita juga diajak untuk senantiasa mewujudkan persekutuan damai sejahtera itu melalui kesaksian kita dimanapun kita berada. Menyatakan damai sejahtera itu secara konkret, secara real dalam sikap kehidupan kita dimanapun kita berada. Di tempat yang telah Tuhan tempatkan bagi kita masing-masing. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah situasi pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Kita menyatakan diri kita sebagai persekutuan jemaat Tuhan, menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan bagi kami pada malam hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan akan jati diri kami sebagai gereja, sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, bukan dengan barang yang fana, tetapi melalui darahnya yang kudus. Sekaligus ya Tuhan, lewat firman Tuhan ini yang kami dengar pada malam hari ini, mengajak kepada kami untuk senantiasa menyatakan kehidupan yang senantiasa bersukacita, yang senantiasa mewujudkan hidup yang mengusahakan kesempurnaan, bermetamorfosis, dan juga persekutuan yang mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami. Berkati ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu dapat menjadi suluh, bahkan dapat menjadi penuntun dan pegangan dalam setiap langkah kami semua jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan,
kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai dengan sektor 8 dalam segala keberadaannya. Kami ingin bersekutu dalam doa syafaat ini. Tuhan kiranya pimpin dan bimbing kami sekalian agar kami senantiasa aman dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini kami juga mau berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan kehadirat-Mu, gereja Tuhan secara khusus GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan dalam penata layanan yang kami lakukan, baik melalui majelis jemaat, PPJ, sektor-sektor, komisi-komisi baik kategorial non-kategorial. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh gerak pelayanan yang kami lakukan, supaya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kami meyakini bahwa nama Tuhanlah yang semata-mata kami muliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, kami ingin mengingat saat ini bagi jemaat Tuhan, jika ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan, Tuhan jamah berkati dengan kuasa kesembuhan yang dari Bapa. Yang memiliki pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan topang, bahkan juga ya Tuhan Engkau yang bimbing mereka, supaya mereka juga dapat memperoleh jalan keluar yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau memanjatkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan kiranya bangsa Indonesia dengan berkat yang dari Tuhan. Berkati juga ya Bapa kiranya para pemimpinnya dengan hikmat kekuatan yang dari Tuhan pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, mewujudkan masyarakat bangsa yang damai, adil dan sejahtera. Terlebih ya Tuhan di masa krisis saat ini COVID-19 dengan kondisi pandemi yang ada, berkati ya Tuhan kiranya bangsa Indonesia bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ya Bapa, supaya melalui pertolongan Tuhan kami memperoleh solusi, memperoleh jalan keluar yang terbaik. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang sudah kami himpunkan. Berkati ya Tuhan kiranya persembahan kami ini supaya menjadi berkat dan alat bagi pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Bagi tangan-tangan yang sudah memberikannya juga kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa di sorga, terima kasih ya Allah, inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Mengajar kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.